Kepandaian mungkin bukan masalah di situ. Mungkin kesehatan kita sedang baik-baik saja, tapi ketika kita melihat istri kita adalah orang yang paling menjengkelkan yang pernah kita temukan, orang yang paling ruwet yang pernah kita temukan, maka disitulah tanda hati kita sedang sakit dan harus diobati. Hanya satu perintah yang Allah perintahkan katsira, hanya satu perintah di dalam Al-Quran, ibadah yang diberitakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sighah katsira, dengan sighah sebanyak-banyaknya, hanya satu perintah. Nama perintah itu adalah perintah zikir kepada Allah. Wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah dengan sebanyak-banyak zikir kepada Allah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fa inna dzikra yanfa'ul mu'minin. Maka sesungguhnya zikir adalah bermanfaat bagi seorang mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanak la nukhzi sana'an anta kama asnaita ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa ala rasulika an-nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa ketika ditanya seorang sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa gerangan makna takwa?" Rasulullah menjawab, "At-taqwa hahuna." Rasulullah menunjukkan ke dalam hatinya, tangan kirinya kemudian menunjuk kepada dadanya, sebelah kiri letak hati bersemayam. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, hingga 3 kali. Maka takwa adalah konklusi bagaimana hati kita melihat Allah, bagaimana hati kita memahami Allah, bagaimana hati kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah kehormatan al-faqir bisa berdiri di hadapan jamaah sekalian, mewakili guru kami yang sedang safari dakwah di negeri Papua, Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad Rajab Dib. Beliau adalah penasihat Forum Sufi Dunia sekaligus mursyid dari Naqsabandiyah Thariqah. Kemudian beliau adalah wakil rektor Biladus Syam
yang juga sahabat terbaik bagi Habibana wa tim pres kita Habib Lutfi bin Yahya, menyampaikan salam kepada para jamaah semua dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika raga kita terus kita bawa ke rumah sakit jika sakit, jika hidung kita kena hal-hal yang dingin lalu kemudian terasa sakit, maka kita datang ke rumah sakit. Jika pikiran kita tidak mampu memahami apa yang diomongkan, yang diberitakan oleh orang lain, maka ada sekolahnya bernama madrasah ataupun jamiah, universitas. Maka pikiran, akal ada sekolahnya, jasmani ada sekolahnya. Sakit akal namanya kebodohan, ada madrasahnya. Sakit jasmani ada rumah sakitnya. Namun sayangnya penyakit hati tidak kunjung ada rumah sakitnya. Jika ada seorang suami istri, di awal pernikahannya seorang laki-laki melihat istrinya begitu cantik dan indah, lalu rumah tangga itu dijalani sekian tahun lamanya, 10 tahun lamanya misalnya, lalu dalam waktu yang sama, di orang yang sama, seorang laki-laki bisa merasakan melihat istrinya orang yang paling menjengkelkan, perempuan yang paling menjengkelkan yang pernah ia temukan. Kita laki-laki bisa bercerita dengan siapa saja, tapi kita takut bercerita dengan istri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepandaian mungkin bukan masalah di situ. Mungkin kesehatan kita sedang baik-baik saja, tapi ketika kita melihat istri kita adalah orang yang paling menjengkelkan yang pernah kita temukan, orang yang paling ruwet yang pernah kita temukan, maka disitulah tanda hati kita sedang sakit dan harus diobati. Hanya satu perintah yang Allah perintahkan katsira, hanya satu perintah di dalam Al-Quran, ibadah yang diberitakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sighah katsira, dengan sighah sebanyak-banyaknya, hanya satu perintah. Nama perintah itu adalah perintah zikir kepada Allah. Wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah dengan sebanyak-banyak zikir kepada Allah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fa inna dzikra yanfa'ul mu'minin. Maka sesungguhnya zikir adalah bermanfaat bagi seorang mukmin. Maulana Syekh Rajab Dib Subhi rahimahullah, guru kami, mursyid kami, pernah mengisahkan, ya bunayya, wahai anakku, apa yang terjadi jika kita sedang di tengah gelapnya malam, lalu kita hanya menemukan batu di antara bebatuan saja. Jika batu itu tidak digosok, maka tidak akan pernah kita bertemu dengan cahaya. Maka hati vitaminnya adalah zikir, hati proteinnya adalah zikir. Jika dalam sehari kita makan 3 kali, lalu berapa kali kita berzikir untuk hati kita, memberikan makan dan nutrisi kepada hati kita. Jika anak kita antarkan ke TPQ, ke TPA, ke sekolah setiap hari, lalu berapa waktu yang kita luangkan agar anak-anak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yarham Ad-Doktor Asy-Syaikh Rajab Subhi Dib mengatakan, ya bunai, wahai anakku, tidakkah kau melihat bahwa Allah mensifati dirinya Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Bukankah Allah mensifati dirinya bahwa Allah adalah cahaya? Lalu kenapa kita tidak pernah menghidupkan cahaya dalam hati kita? Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita melihat ada seseorang yang saling bertikai, bukan karena pikirannya, bukan karena pendidikannya. Jika kita melihat ada seorang profesor doktor terhormat, lalu ia melakukan korupsi, bukan salah pendidikannya, bukan salah ilmunya.
Jika kita melihat ada rumah tangga yang senantiasa tidak menemukan kebahagiaannya, bukan salah rumus ekonominya. Tentu yang bermasalah di dalam hal ini adalah hatinya. Fisiknya diberi makan, pikirannya disekolahkan, tapi hatinya tidak pernah ia berikan makanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya bukankah dalam riwayat-riwayat kitab turas kita menerangkan bahwa ahlul jannah, ahli surga adalah mereka yang merasakan ketenangan di dunia. Bukankah kita diingatkan oleh para mufassirin, para orang-orang soleh, salafus soleh, dikatakan orang yang akan merasakan surga akhirat adalah mereka yang merasakan surga di dunia. Dan tanda orang cinta, tanda orang merasakan surga di dunia adalah ketenangan jiwa batin dalam raga dan fisiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukankah Allah sudah memanggil dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai engkau jiwa-jiwa yang tenang, wahai engkau jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepadaku, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka kembalilah kepadaku, masuklah surgaku, masuklah ke dalam bagian dari hamba yang kucintai, lalu aku persilahkan ke dalam surgaku yang indah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika hari ini kita tidak bekerja, lalu esok hari kita bertanya dengan apa kita makan. Jika hari ini kita tidak menyekolahkan anak, lalu mempertanyakan akan kerja apa esok. Jika hari ini kita dakwah fisabilillah, lalu mempertanyakan bagaimana kemudian harta keperluan yang diperlukan, maka itu tanda bahwa hati kita sedang tidak baik-baik saja. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min qaulin bila amal, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah, alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu, arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah azza wa jalla, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka a'la darajat. Allahumma ati nufusina man taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta rabbul arshil azim. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma alif quluba ummata sayyidina Muhammad, Allahumma nawwir quluba ummata sayyidina Muhammad binuri wajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Gaza wa Palestin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allah
Allahumma tahhiril masjidil aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma tahhiril masjidil aqsa minal yahudil haqidin. Allahumma arzuqna, Allahumma aidal masjidil aqsa ila rihabil mu'minin birahmatika wa quwwatika wa jalalika ya akramal akramin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.